Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la nuhsi thanaan 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di hari Jumat berkah, di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 135 dengan tema bantahan Allah atas klaim kebenaran ahlu kitab tanpa dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia, Nabi Ibrahim, dari golongan orang yang musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Munasabah atau kesesuaian ayat dengan ayat sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama Ibrahim adalah agama yang hanif dan barang siapa yang tidak beriman dan benci kepadanya maka ia sampai pada puncak tertinggi kebodohan dan kerendahan diri. Allah kemudian menerangkan tentang klaim-klaim ahlul kitab yang batil, di antaranya tentang klaim petunjuk yang hanya akan didapatkan para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa klaim-klaim itu tidak berdasarkan dalil, bahwa semua itu hanyalah pengingkaran dan pembangkangan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa agama yang benar adalah agama Islam semata, agama para nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau tentang latar belakang ayat ini. Qala Muhammad ibn Ishaq an Ibn Abbas qala Abdullah ibn Suriyah al-A'war li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaihi fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Wa qalatin nasara mithla dzalika fa'anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Abdullah bin Suriyah al-A'war, seorang tokoh Yahudi, pernah berkata kepada Rasulullah SAW, petunjuk itu tidak lain adalah apa yang menjadi pegangan kami. Karena itu wahai Muhammad, ikutilah kami, niscaya engkau mendapat petunjuk. Orang-orang Nasrani juga mengatakan hal yang sama kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan ayatnya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Makna dari firman Allah ini menurut Imam Ali As-Sabuni adalah qala al-yahudu kunu ala millatina yahudan tahtadu wa qala an-nasara kunu nasara tahtadu fa kullun minal fariqaini yad'u ila dinihi al-ma'waj.
Orang-orang Yahudi berkata, hendaklah kalian menganut agama kami Yahudi, niscaya kalian mendapat petunjuk. Dan orang-orang Nasrani pun juga berkata, hendaklah kalian menganut agama kami Nasrani, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Kedua kelompok agama ini sejatinya mengajak ke agamanya yang menyimpang. Allah kemudian membantah klaim mereka ini dengan kalimat berikutnya. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikut agama Ibrahim yang lurus. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna dari kalimat ini adalah la nuridu ma da'autum ilaihi minal yahudiyah wan nasraniyah bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Artinya kami tidak akan mengikuti apa yang kalian serukan, yaitu memeluk agama Yahudi dan Nasrani, tetapi sebaliknya kami mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari kalimat millata Ibrahim hanifa secara bahasa makna hanif dijelaskan oleh Imam Ali As-Sabuni, hanifan al-hanif al-ma'ilu 'anid dinil batil ila dinil haq. Al-hanif artinya beralih dari agama batil ke agama yang benar, yakni al-haq. Makna senada juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, wa hanifan ma'ilan 'anil adyanil makruhati ilal haqqi dini Ibrahim. Al-hanif artinya yang berpaling dari agama yang tidak disukai kepada kebenaran, yakni agama Ibrahim. Selanjutnya beliau menjelaskan dari sisi ilmu nahu. Wa huwa fi mawdi'i nasbin 'alal hal qalahu az-Zujaj ay bal nattabi'u millata Ibrahim fi hadhil halati. Bahwa posisi hanifan ini adalah posisi nasab dan menjadi hal atau keadaan, sehingga yang demikian dikemukakan oleh Az-Zujjad maknanya adalah yakni melainkan kami mengikuti agama Ibrahim dalam keadaan demikian ini. Wa summiya Ibrahimu hanifan li'annahu hanifa ila dinillahi wa huwa al-Islam. Ibrahim dinamakan hanif karena ia condong kepada agama Allah, yakni agama Islam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hanif maknanya adalah mustaqiman, adalah maknanya lurus. Demikian yang dimukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan Isa bin Jariyah. Wa qala Hudzaif an Mujahid mukhlisan. Sementara Khusaib meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia mengatakan hanif berarti adalah ikhlas. Warawa an Ibni Abbas hajjan. Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa makna hanif adalah mengerjakan ibadah haji. Wa kadza ruwiya anil Hasani wa Dhahak wa Atiyah wa Suddi. Demikian pula yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri, Ad-Dhahak, Al-Atiyah dan As-Suddi. Wa qala Mujahid wa Rabi Ibnu Anas hanifan ay muttabi'an. Wa qala Abu Qilabah al-hanifu alladhi yu'minu bir-rusul kullihim min awwalihim ila akhirihim. Mujahid dan Rabi bin Anas mengemukakan bahwa hanif artinya adalah mengikuti, sedangkan Abu Qilabah mengatakan al-hanif adalah orang yang beriman kepada Rasul secara keseluruhan dari pertama hingga akhir. Kesimpulan yang sangat tegas dikemukakan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, makna kalimat Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah ia Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Ai qul lahum ya Muhammad bal nattabi'u millatal hanifiyatas samhah wa hiya millatu Ibrahim hala kaunihi ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kami hanya mengikuti agama yang hanif, yaitu agama Ibrahim,
agama lain adalah agama yang menyimpang. Wa ma kana Ibrahimu minal musyrikina bal kana mu'minan muwahhidan. Dan Ibrahim tidaklah termasuk orang yang musyrik, bahkan ia adalah orang yang beriman yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ta'ridun bi ahlil kitabi wa idhanun bi annama hum alaihi innama huwa syirkun wa dhalalun. Kalimat di atas adalah kalimat penentang terhadap ahlul kitab yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang musyrik dan dhalal atau sesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentang klaim kebenaran ahlul kitab tanpa dalil, bahwa seolah petunjuk kebenaran itu hanya ada pada mereka. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh berada pada milah yang lurus, mengesahkan Allah dan condong kepada Islam. Merekalah hakikatnya orang-orang yang musyrik dan dhalal atau sesat. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dijauhkan dari kemusyrikan dan kesesatan dan selalu diberikan petunjuk kepada hidayah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.